Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya bakalan ngebahas salah satu smartphone terbaru dari Asus, yaitu Asus ROG Phone 5. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak banget buat Asus Indonesia yang udah minjemin unit dari HP Asus ROG Phone 5 ini, dan diikuti dengan sepatu Republic of Gamers-nya. Buat yang penasaran dengan isi sepatunya, langsung aja kita bakalan buka nih. Kita bakalan unboxing. Oke, thank you banget buat Asus Indonesia yang udah minjemin unit dari Asus ROG Phone 5 dan sepatunya. Kotaknya besar banget. Oke, kita bakalan buka dulu untuk unitnya. Susah banget cuy. Wah, kebalik. Taruh di bawah dulu. Nah, di sini tertulis pakai bahasa Inggris ini. The word is right, not what is easy. Ya, beginilah skill berbahasa Inggris saya, meskipun kurang, ya terima apa adanya lah, apa adanya aja. Untuk unit sepatunya teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini tertulis Republic of Gamers. Republic of Gamers. Ini untuk yang sebelah kanan. Dan ini untuk yang sebelah kirinya. Republic of Gamers juga. Di dalamnya ada logo Jordan, terus di luarnya ada logo Nike, terus di sampingnya ada logo Republic of Gamers. Kayaknya sih menurut saya untuk sepatu ini dia berkolaborasi dengan 3 brand, yaitu Jordan, Nike, dan ROG. Kayaknya gitu sih menurut saya. Dan di sini untuk bagian depannya ada logo. Nah, ini logo kebanggaan dari Asus ROG nih. Wah, keren banget sih ini sepatu. Dan di kaki saya pun kayaknya pas. Untuk nomornya 43. Pas banget. Oke. Terus di sini ada tali cadangannya. Jadi kalau misal teman-teman bosan pakai tali yang warna hitam, di sini Asus udah nyediain tali yang berwarna putih, ya buat ganti-ganti lah ya. Oke, kita taruh di sini aja. Nah, biar reviewnya makin mantap, kotaknya kita taruh di bawah dulu. Mengganggu nggak ya? Gini aja. Dan sekarang kita bakalan ngebahas soal HP-nya. Nah, ini kelihatan mengkilapnya logo dari ROG-nya. Dia tuh bisa berubah-ubah warna. Mantap banget sih. Untuk unitnya saya sudah sempat unboxing sih. Jadi, nah ini untuk unitnya. Mantap banget. Di dalamnya, di sini sudah ada ini. Terus, ya komplit banget sih. Udah saya pernah coba pakai. Ya pasti teman-teman udah tahu semua lah dari reviewer lain mengenai isi kotak dari HP ini. Dan sekarang saya nggak bakalan ngebahas soal kotaknya. Yang bakalan saya bahas di video kali ini adalah untuk unit dari HP Asus ROG Phone 5 ini. HP gaming yang sangat luar biasa banget sih dari Asus Indonesia.
Pas pertama kali saya ngelihat HP ini dan mencobanya, saya rasa nggak ada hal yang perlu diragukan lagi soal performanya. Ngelihat dari bentuk fisiknya pun, saya mikir kalau HP ini udah terkesan gahar. Untuk performanya pun bakalan lancar. HP ini mungkin dikhususkan buat kalian para gamer sejati di tanah air tercinta ini. HP ini bisa kita sebut sebagai HP kelas premium. Ya, udah pasti kelas atas lah ya. Jadi untuk harganya dia di angka 99999. Jadi kalau teman-teman ingin beli HP ini di toko-toko online ataupun offline, harganya 999. Ya 10 juta kurang 1000. Jadi 1000-nya bisa teman-teman gunain buat parkir di luar lah ya, buat bayar parkir gitu. Oke, buat teman-teman mungkin yang penasaran dengan review HP ini, di sini saya bakalan berbagi pengalaman saya ke teman-teman semua selama saya menggunakan HP Asus ROG Phone 5 ini. HP ini di saya udah lebih hampir sebulanan lah ya Asus minjemin unitnya. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak banget buat Asus Indonesia yang udah minjemin unit dari HP Asus ROG Phone 5 ini. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan reviewnya, langsung aja kita ke TKP. Kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah tampilan dan desain. Secara tampilan saya sangat suka banget dengan desain dari Asus ROG Phone 5 ini. Pada bagian belakangnya kita diperlihatkan dengan RGB light, logo khas dari Asus ROG. Dan terlihat juga beberapa ornamen-ornamen pendukung. Terus di bagian logo ROG ini teman-teman bisa menyalakan RGB-nya dan bisa menyesuaikan selera pilihan warna. Biar apa ya? Kesannya makin tambah gahar aja gitu. Yang menjadi kendala saya pas menggunakan HP ini adalah pada bodi bagian belakangnya ini licin banget jika tanpa pemakaian case. Nggak kehabisan akal, saya pun memasangkan case bawaan dari Asus ROG Phone 5 ini. Satu hal yang harus teman-teman tahu ketika teman-teman ingin membeli case secara offline di toko-toko handphone, itu pasti bakalan susah banget nyarinya. Saya pribadi udah nyobain keliling buat cari-cari case HP ini di toko-toko offline, susah banget nyarinya. Muter-muter ke beberapa toko aksesoris handphone tetap nggak nemu. Dan saya pun mutusin buat beli case secara online aja. Untuk bobot berat di HP ini pun nggak berat-berat banget sih. Saya pribadi nyaman banget pas genggam HP ini dengan bobot berat di angka 238 graman. Itu termasuk gimana ya, berat, dikira berat ya berat ya, tapi nggak mempengaruhi banget lah saat dibawa-bawa. Kemudian kita perhatikan pada bagian layarnya ini, teman-teman bisa lihat luas banget nih cuy. Untuk dimensinya sendiri di angka 172,8 kali 77,2 kali 10,29 mm. Layarnya sangat nyaman di mata. ROG Phone 5 ini menggunakan panel layar OLED A4. Jika kita perhatikan pada bagian layarnya ini, tentu ini yang menjadi perhatian saya di ponsel gaming ini. Pas menggunakannya saya mendapat kesan yang halus banget di mata. Serius cuy, halus banget. Kualitas kontras dan akurasi warna yang dihasilkan begitu maksimal. Dan setelah saya membaca-baca spesifikasinya, Asus ROG Phone 5 ini dapat sertifikasi keamanan mata dari SGS Eyecare yang bisa dipastikan pas posisi digunakan untuk gaming seharian, mata kita nggak akan kerasa sakit atau lelah. Yang paling menariknya lagi adalah refresh rate layarnya yang saya suka banget. Pengalaman saya menggunakan layar dengan refresh rate 90 Hz aja udah nyaman banget, apalagi ini 144 Hz. Tentu ini teman-teman bisa bayangin gimana ngebutnya. Dan di sini saya berbagi pengalaman aja ya pas menggunakan HP ini buat scroll-scroll beranda, sosial media ataupun gaming. HP ini terasa ngebut banget, respon dari layar 140 Hz-nya gurih banget cuy. Dan di sini teman-teman bisa menyetingnya di pengaturan. Entah teman-teman mau setting di 60 Hz, 120 Hz ataupun 144 Hz. Itu teman-teman bisa setting melalui pengaturan.
Lalu kita beralih pada bagian kameranya. Sebelumnya saya nggak nyangka aja sih kalau HP gaming punya kualitas kamera yang handal. Saya mikirnya udah pasti performanya aja sih yang bagus. Kalau kameranya pasti biasa-biasa aja. Tapi justru sebaliknya cuy. Kualitas kameranya sudah bisa diandalkan banget menurut saya. Kayaknya Asus memang memikirkan kebutuhan para pengguna ROG Phone 5 ini bukan hanya sekedar gaming, melainkan fotografi juga. Kayaknya gitu sih. Nah, dan di sini Asus menancapkan 3 buah lensa kamera yang dibuat berbentuk persegi panjang. Berciri khas gaming lah. Di sini masing-masing lensa tersebut memiliki resolusi 64 megapiksel untuk kamera utamanya dan menggunakan Sony IMX686 dengan sensor OmniVision OC13B yang memiliki jangkauan hingga 125 derajat. Lalu disusul kamera kedua yaitu makro 5 megapiksel, sedangkan pada bagian kamera depan untuk gamers yang doyan selfie, resolusi kamera depannya memiliki resolusi sebesar 24 megapiksel. Untuk bagian kameranya ini saya rasa nggak ada kendala sama sekali untuk hasil fotografi dan videografinya. Sepertinya pada bagian kamera ini nggak terlalu diperhatikan buat teman-teman yang doyan gaming. Jika saya pribadi membeli HP ini cuma buat ngincer kameranya, kayaknya bukan niat awal yang utama sih. Jika saya ngerasa gamer sejati dan membutuhkan HP ini untuk kebutuhan gaming sehari-hari, pastinya tujuan utama adalah buat game aja pastinya. Mungkin kalau soal kamera ya nggak terlalu penting-penting banget lah. Kalau memang niat awal beli HP ini buat incar kamera, berarti saya bukan gamer sejati cuy. Udah lah, ya kita bahas poin berikutnya aja. Oh ya, hampir lupa. Ini dia hasil jepretan saya menggunakan Asus ROG Phone 5 ini. Buat teman-teman yang penasaran dengan hasil fotonya, berikut adalah hasil yang bisa saya cantumkan ke teman-teman semua. Untuk hasil jepretannya sudah sangat bagus banget teman-teman. Hasilnya natural, jadi ini perlu teman-teman syukurilah kalau kamera di HP ini sudah cukup mumpuni. Bukan hanya sekedar gaming aja, tapi kamera udah mantap banget coy. Selanjutnya kita bahas soal performa gamingnya. Kalau udah ngebahas soal performanya, saya rasa emang bener banget coy. Nggak ada hal yang perlu kita ragukan lagi soal performanya. Smartphone ini ditenagai chipset Snapdragon 888 dan dikombinasikan dengan RAM LPDDR5 dan memori internal UFS 3.1 sebesar 128GB. Sensasi bermain game sudah pasti memberikan kesan dan performa yang sangat oke banget coy. Satu hal yang menjadi kendala saya pas bermain game dengan durasi yang sangat lama adalah panas dari bodi samping-samping HP ini. Ya itu aja sih. Backdoor belakangnya juga panas, tapi yang paling kerasa adalah bodi samping-sampingnya yang berbahan metal ini yang panas banget cuy. Saran aja sih buat teman-teman kalau bermain game lama mending dikombinasikan dengan kipas pendingin aja. Untuk kipas pendinginnya ini teman-teman bisa beli secara terpisah ya, dan gak include langsung dengan paket pembeliannya. Karena gak ada kipas yang saya dapatkan, ya mau gak mau saya pakai kipas manual dari Mas Pion. Dan sedangkan untuk sistem operasi OS Androidnya sendiri sudah berjalan pada OS Android 11 ROG UI dengan membawa tampilan menarik ciri khas HP gamers. Jadi soal performanya kayaknya seperti yang saya bilang tadi, nggak perlu teman-teman ragukan lagi kalau soal per gamingan. Ya kita bahas poin selanjutnya aja lah. Oh ya, hampir lupa. Fitur yang paling penting yang saya sangat suka banget bahas bawa-bawa HP ini untuk nongkrong dan bermain game di tempat umum adalah fitur Armor Crate. Cara pengoperasian Armor Crate ini adalah dengan mengklik fitur logo A ini. Teman-teman bisa lihat. Dan di dalamnya terdapat segala hal yang teman-teman butuhkan. Jadi bisa teman-teman atur sesuai kebutuhan aja sih. Saya pribadi sih sering pakai fitur logo mata ROG yang berwarna RGB ini biar kesan bermain game dan nongkrong makin tambah pas aja gitu dengan RGB light. Selanjutnya kita beralih pada bagian baterainya.
Daya tahan baterai di HP ini sudah sangat awet banget. Kapasitas baterai yang dibawa di angka 6000 mAh. Performa baterainya tidak boros dan baterai di HP ini sudah mendukung teknologi Hypercharge 65 watt. Pengisian daya baterai dari 0% ke 70% aja hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menitan aja. Jadi nggak perlu takut lagi sih buat nunggu lama, apalagi buat yang sering-sering buru-buru pergi keluar dengan kondisi baterai kosong. Solusinya ya di cas 5 menit aja udah 30%-an. Itu dengan dibantu dari fast charging dari Hypercharge 65 wattnya. Jadi udah bagus banget sih HP ini. Kecuali untuk pemakaian game kayaknya agak boros banget sih. Tapi kalau soal kecepatan ngecasnya ya number one lah. Mantap banget pokoknya. Oke teman-teman, jadi itu saja sih beberapa penjelasan dari saya tentang HP Asus ROG Phone 5 ini. Dan sekarang saya bakalan memberitahu ke teman-teman semua sedikit kesimpulan dari HP Asus ROG Phone 5 ini. Oke, HP ini dibanderol dengan kisaran harga Rp9.999.000. Lebih tepatnya di angka 10 juta kurang 1000. Dengan harga segini untuk spesifikasi game wajar-wajar aja sih menurut saya. Karena ponsel ini memang dikhususkan buat kalian para gamers sejati di tanah air tercinta ini. Jadi jika memang kebutuhan kalian buat bermain game dengan performa yang terkencang, paling terkencang lah saat ini, Asus ROG Phone 5 ini saya rekomendasikan banget. Belum lagi kesan ROG-nya yang kerasa premium buat PD bawa HP ini kemana-mana. Selain kebutuhan game, HP ini masih sangat cocok banget sih kalau dipakai buat harian dengan kesan embel-embel ponsel gaming. Yang menjadi kendala pas pakai HP ini buat bermain game adalah panasnya aja sih ya, tapi tipis-tipis aja. Seperti yang saya bilang tadi, mending pakain kipas pendingin aja biar nggak panas pada saat pemakaian bermain game. Terus bodi belakangnya yang licin, gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Jadi harus tetap dipakein case aja sih. Case bawaannya kan karena udah ada jadi aman banget sih. Bobot beratnya juga kerasa pas dibawa kemana-mana. Pokoknya rekomendasi banget lah buat kalian yang doyan game. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Next time kita ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang suka dengan informasi teknologi tren saat ini, teman-teman bisa subscribe channel ini. Saya Julian Pratama pamit undur diri, sekian dan terima kasih.